Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk semua. Kita ketemu lagi dalam pelajaran prakarya kelas 7 semester genap. Setelah kita minggu kemarin mempelajari tentang pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan, maka minggu ini kita akan belajar tentang pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan. Bahan pangan hasil samping sayuran adalah bahan samping atau bagian lain yang dihasilkan dari tanaman sayuran yang masih bisa dimanfaatkan selain dari bahan pangan utama sayuran. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kandungan dan manfaat dari bagian hasil samping sayuran. Bagian pertama yaitu kulit bawang. Kulit bawang mengandung quercetin, yakni sebuah senyawa yang dapat membantu menurunkan tekanan darah dan mendukung sistem kekebalan tubuh atau antioksidan yang sangat tinggi. Di samping itu, quercetin juga dapat mengurangi peradangan, melawan alergi, dan dapat mencegah penyakit jantung koroner. Antioksidan dalam kulit bawang akan larut ke dalam makanan dan membuatnya lebih sehat. Yang kedua adalah batang dan daun brokoli. Nutrisi tidak hanya terkandung pada bunga brokoli, tetapi batang dan daun yang menyelimuti bunga brokoli juga mengandung banyak nutrisi. Kandungan nutrisi pada batang brokoli sama seperti yang terkandung dalam bunga brokoli. Daun brokoli mengandung karotenoid, merupakan sumber vitamin A yang memiliki sifat mencegah kanker. Yang ketiga, tangkai daun hijau pada wortel. Tangkai daun hijau pada wortel mengandung banyak nutrisi, yaitu memiliki banyak antioksidan yang baik untuk kesehatan. Daun hijau kaya akan kalsium, magnesium, niacin, zat besi, seng, vitamin B, vitamin K, serta antioksidan yang baik untuk kesehatan. Kandungan tersebut membantu melawan kanker usus besar dan memperkuat tulang. Selanjutnya adalah kulit kentang. Bagian kulit kentang kaya akan asam klorogenik, yaitu polifenol yang mencegah mutasi sel-sel yang mengarah pada kanker. Asam klorogenik berfungsi sebagai antioksidan yang dapat menetralkan radikal bebas yang berpotensi menjadi obat kanker alami. Selain itu, kulit kentang banyak mengandung serat larut, potasium, zat besi, fosfor, seng, kalsium, kalium, vitamin A, B, dan C. Kulit melinjo. Kulit melinjo mengandung energi yang tinggi, karbohidrat, protein, lemak, kalsium, fosfor, vitamin A, B, dan C. Selain itu, kulit melinjo juga menghasilkan ekstrak anti asam urat. Jika biji melinjo akan mengakibatkan sakit asam urat, namun kulit melinjo merupakan obat asam urat. Kadar energi yang tinggi sangat baik untuk dijadikan sumber minuman dengan glukosa tinggi. Yang keenam adalah daun dan batang talas. Daun dan batang dapat dimanfaatkan sebagai olahan produk pangan yang menunjang kesehatan tubuh. Namun, akar talas lebih banyak dibuat sebagai obat. Kandungan nutrisi yang terdapat pada daun talas seperti polifenol, protein, karbohidrat, lemak, kalsium, fosfor, zat besi, dan juga vitamin A, B, dan C yang dapat melancarkan pencernaan. Sedangkan batang daun talas mengandung saponin. Berikutnya adalah teknik pengolahan pangan.
Teknik dasar pengolahan dibedakan menjadi dua, yaitu teknik pengolahan pangan panas basah (moist head) dan teknik pengolahan pangan panas kering (dry head cooking). Teknik pengolahan pangan panas basah menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkan makanan dengan tidak melebihi suhu didih, yang termasuk teknik pengolahan pangan panas basah antara lain teknik menutup bahan pangan, teknik merebus dengan sedikit cairan, teknik menyetup atau menggulai, teknik mengukus, teknik mendidih, dan teknik mengetim. Sedangkan teknik pengolahan pangan panas kering mengolah pangan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Teknik pengolahan pangan panas kering terdiri atas teknik menggoreng dengan minyak, teknik menggoreng dengan minyak sedikit, teknik menumis, teknik memanggang, dan teknik membakar. Materi berikutnya adalah pembuatan pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan. Yang pertama harus kita lakukan adalah perencanaan. Perencanaan dibagi menjadi dua, yaitu identifikasi kebutuhan dan ide atau gagasan. Setelah perencanaan, maka dilakukan pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ada dua, yaitu persiapan. Persiapan itu berupa bahan dan alat, serta proses pembuatannya. Setelah pelaksanaan, maka dilakukan penyajian dan pengemasan. Berikutnya dilakukan evaluasi. Baiklah, untuk materi berikutnya yaitu penyajian dan pengemasan. Penyajian dan pengemasan memegang peranan penting dalam produksi pengolahan pangan. Tujuan dalam penyajian makanan di piring atau wadah adalah untuk menciptakan pengalaman bersantap yang menggoda seluruh indera, bukan hanya lidah sebagai indera perasa. Dengan menyajikan olahan pangan atau makanan yang menarik akan membangkitkan peredaran darah atau cairan dalam tubuh yang dapat membantu penyerapan nutrisi yang terkandung dalam makanan tersebut. Ini dapat dikatakan bahwa olahan pangan yang menarik lebih sehat daripada yang tidak menarik. Dengan ditonjolkannya nilai estetika pada olahan makanan akan menimbulkan nafsu makan dan memberi kesan yang mendalam bagi konsumen. Selain itu, penyajian merupakan prinsip dari higienis dan sanitasi makanan. Fungsi dari pengemasan suatu produk olahan pangan adalah untuk melindungi isi produk olahan pangan dari berbagai risiko dari luar. Wadah kemasan juga berfungsi untuk memudahkan dalam penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi, serta berfungsi sebagai daya tarik konsumen dan ajang promosi produk, sehingga menghasilkan keuntungan secara ekonomi. Pada prinsipnya, penyajian dan pengemasan harus sesuai dengan kebutuhan dan fungsi dari produk olahan pangan tersebut. Selain kualitas dari olahan pangan, tampilan dari penyajian dan pengemasan akan memberikan karakter pada olahan pangan dan memberikan prospek ekonomi yang menguntungkan. Baiklah, setelah kita mempelajari materi pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan, ini ada 5 latihan yang harus kalian kerjakan. Tulis di buku, difoto, dan dikirim di grup WhatsApp. Dengan berakhirnya materi dan latihan yang harus kalian kerjakan, maka Bapak akhiri. Sekian dan terima kasih. Wal-taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.